Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih bisa berjumpa kembali. Semuanya dalam keadaan sehat-sehat, semangat-semangat, ceria-ceria, ganteng-ganteng, tampan-tampan. Sudah sarapan pagi semua? Sudah. Bagi anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran pagi hari ini, mari kita awali dengan berdoa bersama-sama. Semoga apa yang kita lakukan senantiasa mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ilmu yang kita dapat tentunya adalah ilmu yang bermanfaat. Yuk berdoa, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Bagi anak-anak saya cek kehadiran dulu. Maulana, Hadir. Ainun, Hadir. Rosi, Hadir. Asa, Hadir. Balindra, Hadir. Rivaldo, Rina, Hadir. Bilkis, Rani. Hadir. Alhamdulillah hari ini hadir semua ya. Baik, untuk selanjutnya mari kita menyanyikan lagu wajib nasional untuk menumbuhkan rasa cinta tanah air kita kepada negara kesatuan Republik Indonesia. Ya, Miss Bagus minta bantuannya satu anak untuk memimpin. Ayo silakan. Saya Pak. Ayah, Rani silakan. Yang lain bisa berdiri. Menjunjung tanah airku Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke, berjajah pulau-pulau. Menjunjung tanah airku Indonesia. Oke, terima kasih. Silakan kembali. Anak-anak silakan duduk kembali. Anak-anak tadi malam sudah belajar semua? Sudah. Kira-kira hari ini kita belajar tentang apa? Proses penyaluran energi listrik. Kemudian sama satu lagi tentang apa? Tes eksplanasi. Ya, bagus. Jadi hari ini kita akan mempelajari dua pokok bahasan itu ya, tentang proses penyaluran energi listrik dan tentang teks eksplanasi ilmiah. Coba Pak Agus tanya, ada yang masih ingat materi tentang proses dihasilkannya energi listrik? Ingat? Nah, ya coba. Energi listrik itu dihasilkan dari mana asalnya? Nah, iya bagus. Dari pusat pembangkit listrik. Pusat pembangkit listrik di Indonesia itu bermacam-macam, ya. Ada PLTA. Apa itu PLTA? Ayo apa, Mafif? Nah, pembangkit listrik tenaga air, bagus. Kemudian ada PLTU. Ya apa ini? Ya Maya? Nah, bagus. Pembangkit listrik tenaga uap. Kemudian ada PLTS. Saya Pak, Ya apa Nabila? pembangkit listrik tenaga surya. Nah, bagus. Itu adalah beberapa contoh pusat pembangkit listrik yang ada di Indonesia. Kemudian dalam apa namanya? Pusat pembangkit itu ada alat yang sangat berfungsi dalam proses dihasilkannya energi listrik. Ada yang namanya turbin. Nah, ada yang ingat apa fungsinya turbin? Ayo apa? Coba Chandra. Ah, bagus. Itu fungsinya turbin ya. Mengubah energi apa tadi? Potensial menjadi energi gerak. Kemudian satu lagi ada generator. Apa fungsinya generator? Saya Pak, Ayo apa Iman? untuk mengubah energi gerak menjadi energi listrik. Nah, bagus.
mengubah energi apa tadi? Nah, menjadi energi. Kemudian yang ketiga, yang tidak kalah penting adalah transformator. Ayo, apa fungsinya? Ayo, apa Bilqis? Nah, bagus. Apa tadi? Mengatur kapasitas. Itu adalah materi kita yang kemarin tentang proses dihasilkannya energi listrik. Nah, materi kemarin nanti akan berhubungan dengan materi kita hari ini tentang proses penyaluran energi listrik. Sehingga pembelajaran hari ini tujuannya nanti kalian diharapkan mampu menjelaskan proses penyaluran energi listrik dengan benar. Kemudian yang keempat, nanti kalian diharapkan mampu untuk menemukan informasi penting dari teks eksplanasi. Yang kelima, kalian nanti diharapkan dapat menulis informasi penting dalam bentuk tulisan visual dari teks eksplanasi yang dibaca menggunakan kalimat efektif, ya. Itu. Jadi menggunakan kalimat efektif. Jadi ini tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Nah, next. Nah, sekarang coba kalian amati gambar-gambar yang tampil di layar ini. Silahkan dicermati dulu dengan seksama, diteliti, diamati. Sekarang coba itu tadi gambar apa? Kemudian yang kedua itu gambar gardu, ya, gardu. Yang ketiga yang listrik juga ya. Nah, nanti kalian cari tahu apa bedanya tiang listrik satu dengan tiang listrik dua ini. Kemudian yang keempat ini gambar apa? Gardu. Gardu apa kira-kira? Distribusi apa induk? Nah, gardu induk ini ya. Nah, ini ya. Ini adalah tugas kalian nanti untuk mencari tahu tentang apa saja, tentang apa itu trafo step up, ya, tentang apa itu step, apa itu gardu induk, apa itu SUTM, SUTR, dan apa perbedaan gardu induk dengan gardu distribusi. Ini adalah nanti permasalahan-permasalahan yang harus kalian cari solusi jawabannya. Silahkan disiapkan buku tulisnya masing-masing dan pensil dicatat ini. Sudah selesai semua? Sudah. Jadi hari ini nanti apa yang harus kalian cari setelah ini? Harus mencari apa saja? Apa itu step up? Kemudian yang kedua tentang Apa itu step? Kemudian Apa itu induk? semangat, konsentrasi. Oke, baik, sekarang silahkan nanti perhatikan video yang Pak Agus tayangkan. Sistem tenaga listrik memiliki beberapa rangkaian instalasi listrik yang terbagi menjadi 3 bagian, yaitu pembangkit, yang kedua adalah transmisi, yang ketiga adalah distribusi. Memasuki tahap transmisi dimulai dengan merubah voltasenya melalui transformator step up menjadi 150 kV atau sering disebut dengan tekanan tinggi, dan 500 kV yang disebut juga dengan tekanan ekstra tinggi. Melalui jaringan SUTT dan SUTEP tersebut, tenaga listrik ditransmisikan menuju gardu induk.
di mana di gardu induk tersebut tenaga listrik akan diturunkan dan stabilkan oleh transformator step down di voltase 20 kV atau yang disebut dengan tegangan menengah. Tegangan 20 kV tersebutlah yang akan masuk pada tahap distribusi menggunakan tiang beton 13 meter dengan menghantar berupa kabel A3C yang tanpa kulit atau kabel A3CS dengan Energi listrik dari pembangkit itu dibawa kemana sebelum dialirkan? Nah, transformator. Di transformator itu diapakan kira-kira tegangannya? Dinaikkan. Dinaikkan, setelah dinaikkan kemudian dialirkan melalui apa? Sudet. Apa singkatannya sudet? Tegangan ekstra tinggi. Ya, saluran udara tegangan ekstra tinggi. Nah. Sudah selesai? Sekarang setelah kalian membaca teks itu, setelah ini kita bentuk kelompok ya sesuai dengan yang Bagus informasikan kemarin, nama-nama kelompoknya. Bentuk kelompok, kemudian tugas selanjutnya adalah berdiskusi mengerjakan LKPD Sarmi. Ya. Nanti setelah kalian sanasinya, tuliskan informasi pentingnya di dalam kolom bawahnya itu, ada 3 kolom. Struktur teks eksplanasi itu ada berapa? Ada 3. Apa saja? Kesimpulan atau interpretasi. Nanti silakan masing-masing diisi dalam kolom.
kelompok 1 ingin menyampaikan hasil diskusi kami. Petunjuk 1. Bacalah teks eksplanasi yang berjudul penyaluran energi listrik sampai ke rumah-rumah. 2. Tuliskan informasi penting dalam setiap paragraf dari teks tersebut dengan kalimat yang efektif pada diagram berikut. Topik masalah. Listrik memiliki peran penting di era globalisasi. Deretan penjelas. Energi listrik dihasilkan di pusat pembangkit. Energi listrik tersebut kemudian dinaikkan tegangannya oleh transformator, lalu menggunakan sutet, kemudian masuk ke gardu induk, lalu melewati SUTM, kemudian ke gardu-gardu distribusi. Kesimpulan, dengan listrik kini masyarakat dapat mengakses informasi yang berasal dari belahan dunia. Kemudian ditransmisikan melalui sutet menuju ke gardu induk. Gardu induk dilakukan menjadi ditransmisikan ke distribusi. Dari gardu distribusi tegangan listrik diturunkan menjadi 220 Bagi anak-anak sekalian, setelah tadi kalian mempresentasikan hasil dari diskusi, hasilnya sudah bagus-bagus semua, sudah luar biasa. Bagaimana tadi saya kalian menggambarkan proses penyaluran dan juga menentukan informasi penting dari teks eksplanasi ilmiah, mulai dari pernyataan umum, kemudian deret penjelas dan interpretasi, atau istilah lainnya adalah kesimpulan. Kemudian anak-anak yang perlu ditekankan dalam proses penyaluran energi listrik itu adalah yang pertama tadi dari apa? Dari pusat pembangkit listrik. Dari pusat pembangkit listrik itu dialirkan ke transformator step A. Di sana diapakan? Tegangannya dinaikkan sampai maksimal menjadi 500 kV. Baru setelah itu ditransmisikan itu diapakan? Disalurkan. Melalui apa penyalurannya? Sutet. Apa singkatannya sutet? Dialirkan oleh sutet menuju kemana? Ke gardu induk. Bagi anak-anak, tadi kalian sudah mengerjakan tugas evaluasi dengan baik, mengerjakan dengan tertib. Alhamdulillah sudah selesai semua. Hari ini sebelum kita lanjutkan, coba ikuti Pak Agus dulu. Kita tepuk semangat bersama-sama. Tepuk semangat. Konsentrasi. Baik, setelah tadi kalian mengerjakan tugas evaluasi, hari ini mari kita kesimpulan apa yang kita pelajari mulai dari awal sampai. Ayo kira-kira tadi kita sudah belajar tentang apa saja? Bagus. Yang kedua tentang coba dari penyaluran energi listrik, rangkaian prosesnya bagaimana? Yo, siapa yang mau menjelaskan? Saya Pak. Ayo, apa Binti? Coba. Jadi pusat pembangkit listrik disalurkan ke transformator. Transformator dinaikkan tegangannya menjadi 500 kilovolt. Ya, bagus terus. Dan disalurkan melalui sutet. Sutet, terus Lalu salurkan. disalurkan ke gardu induk. Di Terus gardu induk diturunkan tegangannya menjadi 20 kV. bagus Dan terus. disalurkan melalui SUTM. Terus Dan diturunkan tegangannya melalui gardu distribusi menjadi
Bagus ya, bertanya tepuk tangan. Proses penyaluran energi listrik ya. Kemudian untuk kegiatan tindak lanjut ya, akan nanti kalian cari artikel informasi tentang cara menghemat energi listrik. Tentang cara menghemat energi listrik. Baik ya, alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita sudah bisa menyelesaikan pembelajaran dengan baik. Mari bersama-sama kita tutup dengan membaca hamdalah. Sekian dari saya, mohon maaf dan kurang lebihnya saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.